Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di channel saya, Mbak Sinopi Nunggul. Alhamdulillah bahwa pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kami bisa upload video lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana juga diberi kesehatan serta dilancarkan segala urusannya. Semoga yang saat ini sedang diuji dengan sakit segera pulih kembali, segera sehat kembali dan tetap semangat. Baik teman-teman, pagi ini saya sengaja hadir untuk memberikan penjelasan tentang Tirto Nursongo. Kebetulan Wicaksono tidak ikut karena dia sedang mendalami ilmu rosok, dan pagi tadi jam 8 kita ada undangan rawatan sedekah bumi, kemudian malamnya kita juga ada undangan juga sedekah bumi, itu wayang kulitan ya, serta lengger, dan malamnya kita ekspor. Dan ini pagi setelah subuh saya mencoba untuk memberikan penjelasan seperti yang teman-teman ketahui ataupun teman-teman sudah menonton di video yang kemarin, bahwa Tirta Nursongo ini diamanahkan kepada Wicaksono ataupun Sono. Tujuan leluhur adalah agar Wicaksono ini mendapatkan kecerdasan, kebersihan hati, serta dijauhkan dari penyakit baik jasmani maupun rohani, sehingga nantinya disiapkan untuk menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan ternyata Wicaksono juga pinter. Dia menanyakan kepada Eyang Ki Ageng Mirah bahwa jika memang ditakdirkan tidak ada di dunia, mungkin takdirnya menjadi pemimpin bukan di dunia nyata ini, nanti mungkin di dunia yang lain. Maka Sono bertanya, apakah Tirta Nursongo ini bisa dibagikan atau diberikan kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah, Ki Ageng Mirah menyampaikan memang sebaiknya bukan untuk Sono saja, karena jika memang Sono tidak ditakdirkan di dunia ini, nantinya ada saudara-saudara kita ataupun keturunan leluhur yang sudah ikut minum Tirta Nursongo ini, kemungkinan yang ditakdirkan. Dan ternyata
Tirta Nursongo ini sudah turun 3 kali. Jadi Tirta Nursongo ini diturunkan 80 tahun 1 kali. Dan ini yang ketiga kalinya. Bermakna sudah 240 tahun. Ya, 80 kali 3. Ada petunjuk dari leluhur sebelumnya yang 2 kali turun itu sudah banyak buktinya bahwa keturunan dari leluhur itu yang menurut Tirta Nursongo ini memang menjadi pemimpin ataupun manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Berarti mungkin sebelum merdeka, setelah Mataram, dan ini setelah 80 tahun setelah merdeka. Ada petunjuk yang Tirta Nursongo turun kedua itu yang saat ini ataupun yang sudah pulang atau wafat itu ada pemimpin dari Jawa Timur 3 orang, kemudian yang sekarang masih hidup di alam ini tuh ada dari Jawa Barat, kemudian ada juga dari wilayah Sumatera. Ya, beliau leluhur tidak menyampaikan namanya, tapi kita sudah bisa mengkira-kira ya. Kalau saat ini yang masih hidup di zaman ini, Jawa Barat, Sumatera, kita sudah bisa meraba siapa beliau itu. Teman-teman juga mungkin sudah tahu. Kemudian yang di Jawa Timur kita sudah tahu lah ya, pendiri-pendiri ulama, pendiri-pendiri Republik Indonesia ini dulu juga dari Jawa Timur. Dan mudah-mudahan Tirta Nursongo yang ketiga kali ini akan menumbuhkan benih-benih pemimpin yang cerdas, jujur, dan bijaksana. Itu harapan dari leluhur. Mudah-mudahan apa yang leluhur sudah perjuangkan, sudah korbankan untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Nusantara ini posisinya saat ini memang sedang carut marut ya, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Untuk itulah leluhur menurunkan Tirta Nursongo yang ketiga ini agar Nusantara ini tetap seimbang. Ada sebagian yang kurang mencintai Nusantara, kurang menghormati atau berbakti kepada leluhur, tetapi ada sebagian juga yang masih sayang Nusantara, masih mencintai leluhur dan berbakti kepada leluhur, tidak melupakan adat dan budaya. Budaya itu bukan hanya kesenian, budaya itu adalah kejujuran, akhlak mulia, tingkah laku, sikap. Kalau orang dahulu menyebutnya adalah laku ing darmo, yaitu tingkah laku yang baik, akhlak yang baik.
yang beradab, mempunyai sopan santun, beretika. Karena setinggi-tingginya ilmu tanpa ada laku ingkarmo, tanpa ada akhlak yang baik, tanpa ada sikap yang baik, ilmu itu tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Dan menurut leluhur juga, teman-teman, ternyata Tirta Nursongo yang di dalam kokok ini tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Jadi, jika teman-teman ada yang berkenan, ada yang ingin ikut meminum, nanti kita akan tuangkan langsung dari kokok ini masuk. Jadi airnya seperti air biasa, air bening. Mungkin kalau di Mekah ada air Zam-Zam. Kalau di Nusantara ini adalah sendang ataupun mata air yang muncul ya dari kerajaan-kerajaan dahulu. Itu dari Kutai Negara, terus Galuh ataupun Pajajaran, Medang Kamulyan, Pengging, sampai Candi Prambanan. Itu mungkin ada dulu, ada Candi Prambanan, ada mata air, kemudian Demak dan Majapahit ya. Dan kemungkinan Tirta Nursongo yang pertama itu adalah generasi-generasi atau benih-benih yang tumbuh menjadi pemimpin itu adalah di Mataram Islam ya. Periodenya atau mungkin pas zamannya Pangeran Mataram, yaitu Sutawijaya, Panembahan, pendiri-pendiri Mataram. Kemudian selepas itu adalah pahlawan-pahlawan negara, sampailah ke ulama-ulama. Ini kenapa saya menggunakan botol kecil ini, karena isinya hanya segini, teman-teman. Segini. Kalau kita pakai botol yang gede, itu paling muat 15-an. Tapi dengan botol kecil ini, insya Allah sampai 30-an lah. Ya, 30-an. Ya. Sono sudah mengambil 3 botol. Nah, yang sisanya kita akan tuangkan per botol. Kemudian kalau ada teman-teman yang menghendaki, nanti kita langsung paket ya ke alamat teman-teman. Seperti yang teman-teman tonton, kita tidak menambah atau mengurangi, hanya sedikit memperjelas atau mengingatkan kembali bahwa Ki Ageng Mira menyampaikan yang Sono boleh berikan adalah keturunan-keturunan dari leluhur keluarga Ki Ageng Mira sampailah ke Majapahit. Dan Sono juga menanyakan kepada Ki Ageng Mira, terus bagaimana cara membedakan
itu adalah garis keturunan leluhur. Jawaban Ki Ageng Mira sangat bisa dicerna. Beliau menyampaikan mudah saja. Jika mereka itu rela berkorban tanpa pamrih, berjuang untuk Nusantara dan leluhur tanpa mengharap imbalan, kemudian sering menengok berarti ziarah ataupun mendoakan leluhur kita. Nah, itu dianggap sebagai keturunan leluhur. Jadi monggo, saya tidak sedang mempromokan. Jika teman-teman memang merasa sebagai keturunan dari leluhur, menginginkan Tirta Nur Songo ini, silakan WA ke saya, dan ini jumlahnya tidak banyak, hanya 30-an, dan mungkin seperti teman-teman ketahui, Tirta Nur Songo ini didapat dari mata air 9 kerajaan terdahulu, dan Tirta Nur Songo ini juga turun 80 tahun satu kali. Jika teman-teman ingin mendapatkan air zam-zam ke Mekah, itu biayanya juga sangat mahal. Harus bikin paspor, naik kapal terbang, ya, biayanya sangat mahal. Jadi saya tidak akan berkata banyak. Teman-teman sudah bisa mencerna apa yang Ki Ageng Mira sampaikan, bahwa yang mengaku keturunan leluhur, yang menginginkan Tirta Nur Songo ini adalah berkorban, berjuang tanpa pamrih. Ya, seperti dahulu para wali tidak memiliki harta benda, tetapi beliau mendapatkan semua keperluan itu dari raja maupun yang mempunyai kedudukan dan mempunyai harta benda. Ya, jadi seperti kita yang sekarang hidup di zaman ini, tidak harus menjadi seperti wali. Ya, kita hanya ikut berdoa untuk Nusantara, berdoa untuk leluhur, kemudian kita menyisihkan sedikit rezekinya untuk keperluan Nusantara, untuk keperluan leluhur yang sudah meninggalkan kita, tetapi sudah mewariskan Nusantara ini yang sangat indah dan kemahrifah ini. Itulah pengorbanan sejati. Monggo teman-teman, dan untuk Condong Rawe sudah diselaraskan. Ternyata sewaktu Condong Rawe ini ada di tangan Niken Gandini, kemudian berkomunikasi dengan Kanjeng Sunan, sebelum diberikan kepada saya untuk dikembalikan kepada Eyang Suryo Alam, ternyata wilahan keris Condong Rawe ini sudah diselaraskan oleh Kanjeng Sunan. Kalau yang ini rangkanya, dan ini adalah
buatan saya sendiri. Misalnya ada teman-teman yang menginginkan, monggo, nanti diganti ininya sendiri yang lebih bagus juga tidak apa-apa, karena energi dan koromahnya ada di wilahan Condong Rawe ini. Baik teman-teman, ini sudah agak mau siang. Mudah-mudahan nanti malam saya dan Sono bisa eksplor kembali. Jika Sono belum selesai dalam ngaji rosonya, mungkin saya akan pergi sendiri. Begitu teman-teman, silakan nanti WA ke saya, kirimkan alamatnya yang ingin menghendaki Tirto Nur Songo ini. Apa yang nanti teman-teman berikan atau saya dan Sono dapatkan itu nanti untuk merawat Sono, karena ternyata Ibu dan Bapak Sono ini sudah tidak ada, dan kata Eyang Jagang Merah, Sono ini harus diruat, ritual ruat untuk memutus karma pala dari nenek moyang, bapak ibunya, nenek-neneknya yang sudah tidak ada. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir di channel saya, yang selalu memberikan komentar sehingga saya dan Sono lebih bersemangat, kemudian introspeksi agar apa yang kami suguhkan kepada teman-teman bisa menghibur dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.